Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaira Alma Putri dengan NIM 0804 1182 Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel tentang plant respiration under low oxygen atau respirasi tanaman pada kondisi oksigen rendah. Baik, yang pertama itu ada abstrak, di mana pada abstrak ini berisi tentang respirasi merupakan proses oksidatif penting pada tumbuhan yang melibatkan tiga jalur utama. Yang pertama itu ada glikolisis, lalu ada siklus asam trikarboksilat atau TCA, dan yang terakhir itu ada fosforilasi oksidatif, di mana pada tumbuhan itu memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, termasuk ketersediaan oksigen yang rendah. Tinjauan ini menganalisis pengetahuan terkini mengenai aspek metabolisme dan fungsional respirasi tumbuhan, komponen-komponennya, serta responnya terhadap perubahan lingkungan, khususnya pada kondisi hipoksia. Dibahas pula peran respirasi dalam sintesis senyawa baru, di mana pemeliharaan molekul dan struktur sel, serta fungsinya di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan. Tinjauan ini juga membahas jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan pada saat ketersediaan oksigen terbatas, seperti fermentasi etanol, laktat, dan alanin. Pemahaman mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik penting untuk pengembangan strategi peningkatan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini, pada bagian ini memberikan gambaran umum tentang masalah yang sedang diteliti, mencakup perkembangan pengetahuan sebelumnya, kekosongan atau celah yang ada dalam penelitian sebelumnya dan pentingnya topik tersebut. Di mana di mana pada latar belakang tersebut terdapat tujuan penelitian. Yang pertama itu ada menganalisis keadaan terkini pengetahuan tentang respirasi tumbuhan, baik dari segi metabolisme maupun dari sudut pandang fungsional. Lalu ada melakukan analisis komparatif jalur metabolisme utama respirasi aerobik pada hewan dan tumbuhan. Lalu ada mengkaji kemajuan pengetahuan terkini tentang fungsi respirasi pada tumbuhan di luar peran tradisionalnya sebagai proses pembangkit energi. Lalu ada membahas peran respirasi dalam sintesis senyawa baru dan dalam pemeliharaan molekul dan struktur sel tumbuhan. Menganalisis fungsi respirasi tumbuhan di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan dengan perhatian khusus pada kondisi kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya itu ada menjelaskan respon berbagai bagian sistem respirasi anaerobik terhadap pembatasan oksigen pada tumbuhan, mengkaji fungsi jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen dibatasi, seperti pada kondisi hipoksia. Lalu yang terakhir itu ada memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik, khususnya dalam kondisi kekurangan oksigen. Lalu di sini ada tentang metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini yang pertama itu berdasarkan tinjauan literatur. Berdasarkan tinjauan literatur ini, yang pertama itu melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah terkini tentang respirasi tumbuhan. Lalu ada mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian, tinjauan, dan studi eksperimental yang relevan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan database online. Lalu ada metode penelitian yang kedua itu tentang analisis kooperatif, di mana pada analisis kooperatif ini membandingkan jalur metabolisme utama respirasi aerobik pada tumbuhan dan hewan untuk mengidentifikasi keunikan respirasi pada tumbuhan. Lalu yang ketiga itu ada sintesis informasi, di mana pada sintesis informasi ini kita akan
mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang respirasi tumbuhan, lalu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti jalur metabolisme, regulasi enzim, respon terhadap stres, dan adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Lalu ada evaluasi kritis, di mana pada evaluasi kritis ini kita akan menilai kekuatan dan keterbatasan studi-studi yang akan dianalisis. Lalu kita akan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini dan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Lalu selanjutnya itu ada fokus pada studi kasus, di mana pada fokus pada studi kasus ini menganalisis studi-studi spesifik yang meneliti respon respirasi tumbuhan terhadap berbagai jenis stres, terutama kondisi kekurangan oksigen. Lalu selanjutnya itu ada analisis jalur metabolisme alternatif, di mana pada analisis ini kita akan mengkaji literatur yang membahas jalur metabolisme alternatif yang akan diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen terbatas. Lalu ada konsultasi ahli, di mana pada konsultasi ahli ini, jika memungkinkan berkonsultasi dengan para ahli di bidang fisiologi tumbuhan untuk mendapatkan wawasan tambahan dan validasi interpretasi. Lalu selanjutnya itu ada sintesis akhir, di mana pada sintesis akhir ini, kita akan mengintegrasikan semua informasi yang akan dikumpulkan untuk menyusun tinjauan komprehensif tentang respirasi tumbuhan dengan fokus khusus pada adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Lalu terakhir ada penarikan kesimpulan, di mana pada penarikan kesimpulan ini kita akan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan mengidentifikasi implikasi untuk penelitian masa depan atau penelitian selanjutnya. Lalu metode metode ini mencerminkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang ada, guna untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang respirasi tumbuhan dan adaptasinya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Lalu ada kekurangan dan kelebihan pada artikel ini. Yang pertama itu kekurangan, di mana kekurangan pada artikel ini keterbatasan pemahaman mekanisme. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, mekanisme pengaturan respirasi pada tumbuhan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai proses tersebut. Lalu ada variabilitas data. Penelitian tentang respirasi tanaman seringkali menunjukkan perbedaan berdasarkan spesies dan jaringan yang mungkin membatasi generalisasi hasil. Lalu ada pengaruh lingkungan yang belum terbukti. Banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi respirasi seperti suhu dan salinitas. Mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks yang lebih luas. Lalu ada keterbatasan metodologi di mana pada keterbatasan ini metodologi yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak mencakup semua aspek respirasi, sehingga hasilnya bisa jadi tidak komprehensif. Lalu ada kurangnya data longitudinal, di mana penelitian yang hanya mengambil data pada satu titik waktu mungkin tidak mencerminkan dinamika respirasi tanaman dalam jangka yang panjang. Lalu selanjutnya itu ada fokus pada jalur tertentu, di mana pada penelitian ini mungkin lebih fokus pada jalur metabolisme tertentu, seperti glikolisis dan siklus TCA. Sementara jalur alternatif lainnya mungkin kurang diperhatikan. Lalu selanjutnya itu ada keterbatasan aplikasi praktis. Meskipun analisis teoritis mungkin kuat, apalagi aplikasi praktis dari temuan ini dalam agrikultur atau bioteknologi mungkin tidak cukup terbahas. Lalu yang terakhir itu ada sumber referensi yang terbatas. Di mana pada sumber referensi yang terbatas ini, jika referensi yang digunakan tidak cukup beragam atau terbaru, ini bisa membatasi validasi dari kesimpulan yang akan diambil. Lalu yang kedua itu ada kelebihan, di mana kelebihan pada artikel ini yaitu komprehensif. Komprehensif ini jurnal ini memberikan tinjauan yang mendalam tentang berbagai aspek metabolisme respirasi pada tanaman, mencakup jalur-jalur utama dan alternatif serta respon terhadap stres lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada relevansi terhadap stres lingkungan. Penelitian ini membahas bagaimana respirasi tanaman akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan atau kondisi oksigen yang rendah
dan stres abiotik yang lainnya, yang sangat relevan dalam konteks perubahan iklim dan pertanian yang berkelanjutan. Lalu ada analisis jalur metabolisme. Jurnal ini menyajikan analisis komparatif yang jelas antara jalur metabolisme respirasi pada tumbuhan dan hewan, memberikan wawasan mengenai perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Lalu ada referensi yang terpercaya, menggunakan banyak referensi dari penelitian sebelumnya yang memberikan kredibilitas dan dasar ilmiah yang kuat untuk temuan yang akan disampaikan. Fokus pada metabolisme alternatif itu menyoroti jalur non-fosforilisasi atau alternatif yang mungkin penting dalam kondisi yang stres, membuka peluang untuk peneliti lebih lanjut di bidang ini. Kontribusi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan jurnal ini berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai respirasi tanaman yang dapat membantu dan dalam pengembangan strategi baru dalam agrikultur dan bioteknologi. Lalu ada keterkaitan dengan proses biologis lain, seperti menunjukkan hubungan antara respirasi dan proses biologis lainnya. Contohnya itu seperti sintesis senyawa dan pertumbuhan, memberikan perspektif yang lebih luas tentang fungsi respirasi dan ekosistem. Lalu yang terakhir itu ada menyoroti peran enzimatik, membahas pentingnya berbagai enzim dalam jalur metabolisme respirasi, memberikan wawasan tentang potensi target untuk penelitian yang lebih lanjut. Lalu di sini ada hasil penelitian di mana pada hasil ini, adaptasi terhadap hipoksia, penelitian menunjukkan bahwa tanaman dapat beradaptasi dengan kondisi yang rendah atau hipoksia melalui jalur alternatif dalam metabolisme respirasi, seperti jalur fermentasi yang menghasilkan etanol atau asam laktat. Lalu ada peran enzim dalam metabolisme, di mana hasil penelitian mengidentifikasi enzim kunci seperti heksokinase atau HXK dan fosfoglukomutase atau PGM yang memiliki peran dalam glikolisis dan pembentukan pati, menunjukkan pentingnya pengaturan enzimatik dalam respirasi tanaman. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan respirasi berdasarkan spesies dan jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa atau menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam laju respirasi antara spesies dan jaringan tanaman dengan contoh spesifik seperti respirasi daun yang lebih aktif pada malam hari. Lalu ada efek stres lingkungan di mana hasil ini menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan termasuk suhu, salinitas, dan kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi laju respirasi dan metabolisme pada tumbuhan atau tanaman. Lalu ada fleksibilitas metabolik. Jurnal ini menyoroti fleksibilitas metabolik pada tanaman dalam respon kondisi stres dengan kemampuan untuk mengalihkan jalur metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi. Pengaruh radiasi dan suhu, penelitian ini menunjukkan bahwa radiasi dan suhu akan berinteraksi untuk mempengaruhi lajur respirasi dengan pengaruh yang signifikan terhadap rasio CO2 yang dihirup dan diproduksi. Peran jalur GABA ditemukan bahwa jalur asam butiraat atau GABA berperan dalam respon tanaman terhadap stres, memperlihatkan potensi fungsionalnya dalam metabolisme tanaman. Lalu ada produksi ATP, di mana pada penelitian ini menggarisbawahi pentingnya produksi ATP melalui proses fosforilasi oksidatif, yang merupakan langkah kunci dalam pemanfaatan energi substrat glukosa. Lalu yang lalu ada selanjutnya ada kesimpulan. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme respirasi pada tanaman, terutama dalam konteks kondisi oksigen yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan adaptif yang signifikan dalam menghadapi stres lingkungan melalui jalur metabolisme alternatif. Adaptasi ini juga meliputi pengalihan dari respirasi aerobik ke jalur fermentasi seperti produksi etanol atau asam laktat yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan energi meskipun dalam keadaan hipoksia. Peran enzim kunci seperti heksokinase dan fosfoglukomutase sangat penting dalam pengaturan metabolisme energi dan sintesis senyawa lainnya. Penelitian ini juga menyoroti variabilitas respirasi berdasarkan spesies dan jaringan, serta
pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan salinitas yang dapat mempengaruhi laju respirasi, fleksibilitas metabolik, dan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan merupakan aspek kunci dari fisiologi tanaman yang dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap kondisi yang stres. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman ilmiah mengenai respirasi pada tanaman, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat diterapkan dalam bidang agrikultur dan pengelolaan sumber daya alam di masa depan. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.